Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga antum semua dalam kondisi sehat ya nak ya. Dan tentunya selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berharap antum semua masih tetap menjaga kondisi kesehatan antum di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jangan terlalu banyak keluar dari rumah jika itu tidak terlalu penting ya nak ya. Sekolah saja kita libur, jadi antum harus bisa menjaga kondisi antum ketika di rumah. Dan ibu harapkan antum semua dapat menjaga ibadah antum baik yang wajib maupun yang sunnah. Tetap semangat untuk menjalankan ibadahnya ya nak. Baik, untuk hari ini kita masih mempelajari tema 5, yaitu tema yang terakhir. Sebelum kita mulai, kita membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita masih akan membahas tentang kenampakan alam dan juga tentang properti tari. Kenampakan alam itu sudah pernah Ibu sampaikan di materi sebelumnya, yaitu sesuatu yang nampak di alam ini, yang terlihat oleh mata kita, yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, ya nak ya. Kenampakan alam di wilayah Indonesia itu sangat beraneka ragam karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Jadi karena letak Indonesia yang strategis, sehingga kenampakan alam yang dimiliki oleh Indonesia juga beraneka ragam jenis-jenisnya. Apa itu letak geografis nak? Di pelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan arti dari letak geografis. Semoga antum masih ingat ya nak ya? Ingat tidak? Kalau tidak ingat, kita ingatkan kembali. Letak geografis itu merupakan letak atau posisi suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Nah, Indonesia sendiri kan terletak di antara ada yang jawab di rumah nak? Semoga masih ada yang jawab ya, masih ada yang ingat di rumah tentang letak geografis Indonesia itu di mana? Yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu ada yang jawab di rumah sepertinya ya. Mudah-mudahan jawabannya benar dan masih ingat tentunya. Kemudian di bawahnya kita akan membahas tentang jenis kenampakan alam. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan. Apa sih kenampakan alam wilayah daratan itu? Yaitu bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Contohnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, dan delta. Nah, itu arti dan contoh dari kenampakan alam di wilayah daratan. Sekarang yang nomor 2 yaitu kenampakan alam wilayah perairan. Merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya ada sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Nah, itu contoh-contoh dari kenampakan alam wilayah perairan yang tentunya kita tahu di antara contoh-contoh tersebut tadi memang digenangi oleh air. Kemudian, apa sih itu dataran rendah? Dataran rendah atau daerah daratan rendah itu biasanya tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Biasanya juga banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Seperti tempat tinggal kita ya nak ya. Kita termasuk tinggal di daerah dataran rendah. Sedangkan daerah dataran tinggi itu berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Juga dimanfaatkan sebagai perkebunan. Kenapa?
karena di sana udaranya sejuk dan segar. Di daerah pegunungan dan bukit-bukit itu memang di sana sejuk dan segar udaranya ya. Berbeda di daerah dataran rendah. Kalau antum pergi ke Jawa atau di Pulau Jawa sana itu banyak sekali daerah dataran tinggi, sehingga di sana juga banyak sekali perkebunan teh karena tumbuh subur teh di sana di daerah dataran tinggi. Kemudian perbedaan gunung dan pegunungan. Kalau gunung itu adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Yang sering kita lihat itu gunung ya nak ya, itu gunung. Sedangkan pegunungan itu adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Jadi di situ banyak gunung-gunungnya. Kalau pegunungan berarti banyak gunungnya. Kalau gunung berarti gunungnya itu sendiri. Ya nak ya. Contoh pegunungan yaitu pegunungan Bukit Barisan. Nah, itu ada di daerah sekitaran Bengkulu sampai dengan Jambi. Paham ya nak? Nah, berikutnya yaitu contoh kenampakan alam. Untuk contoh kenampakan alam, tentunya sangat banyak sekali yang ada di Indonesia ini. Ada di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain sebagainya. Yang akan Ibu bahas di sini hanya contoh kenampakan alam di daerah Pulau Jawa. Seperti ada Gunung Merapi yang di Jawa Tengah, ada Sungai Ciliwung di daerah Jakarta, ada juga Pantai Pangandaran di Jawa Barat, dan lain sebagainya yang tentunya masih banyak sekali. Kemudian, contoh kenampakan alam buatan yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya yaitu ada Candi Borobudur di Jawa Tengah. Mungkin salah satu di antara antum sudah ada yang pernah pergi ke Candi Borobudur yang tinggi itu ya nak ya. Senang sekali di sana kalau bisa pergi berlibur ke sana. Tapi sekarang kondisinya corona, tidak bisa kita berlibur dulu. Kemudian ada jembatan Suramadu yang ada di Jawa Timur. Ada juga Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta ya nak ya. Mungkin antum juga sudah atau bahkan sering pergi ke Bandara Soekarno-Hatta kalau naik pesawat pergi ke Jakarta. Ada juga perkebunan teh di Jawa Barat dan masih banyak yang lainnya contoh dari kenampakan alam buatan yang ada di Pulau Jawa. Baik, mudah-mudahan itu bisa antum pahami ya. Kemudian kita masuk selanjutnya ke properti tari. Ini juga sudah pernah Ibu bahas dan Ibu sampaikan di materi sebelumnya tentang apa arti dari properti tari. Ibu ingatkan kembali ya. Properti tari itu merupakan alat-alat yang dijadikan perlengkapan dalam tari. Jadi, semua perlengkapan yang digunakan dalam tari itu disebut dengan properti tari dan tentunya jenisnya juga berbeda-beda tergantung dari tariannya itu sendiri. Contohnya seperti topeng, kipas, piring, selendang, dan lain sebagainya. Dari masing-masing contoh ini, itulah yang digunakan dalam tarian tersebut. Seperti misalkan tari topeng, pasti salah satu propertinya itu menggunakan topeng. Tari kipas pun sama, salah satu properti yang digunakan berarti kipas. Nah, dari contoh properti ini, Ibu akan membahas dua contoh properti. Yang pertama, yaitu bahan membuat topeng. Dari kayu, bisa juga dari tanah liat, kertas, dan gips. Ya, berbeda-beda ya nak ya. Tergantung dari topeng yang akan kita buat tersebut. Tekniknya bisa dengan cara dipahat dan juga dicetak. Yang kedua, tentang kipas. Bahan membuat kipas itu dari kertas, kayu, dan juga lem. Bagaimana tekniknya? Yaitu dengan dilipat dan ditempel sehingga menghasilkan kipas yang bisa digunakan sebagai salah satu properti tari. Semoga antum bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan
Dan antum juga bisa membaca kembali di buku tema 5. Perbanyaklah membaca sehingga wawasan kita menjadi luas ya nak ya. Berikutnya ada latihan yang harus antum kerjakan, yaitu di halaman 97 bagian ayo rumuskan. Silahkan antum kerjakan di buku besar langsung. Itu antum kerjakan, silahkan mencari provinsi Jambi ya. Jadi provinsi yang antum cari itu adalah provinsi Jambi. Ya nak ya. Ibu ulangi sekali lagi, halaman 97 bagian ayo rumuskan. Di situ nanti antum mencari bentuk kegiatannya apa. Daerah provinsi Jambi ya nak ya. Silakan langsung antum kerjakan di buku besarnya. Setelah itu antum kirimkan hasil tugas antum ke wali kelas antum masing-masing. Semoga antum semangat mengerjakannya. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan selalu bahagia. Ibadahnya jangan pernah ditinggalkan ya nak ya. Baik, Ibu akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.